Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan seorang mantan pejuang yang sengaja menyembunyikan identitas dirinya untuk kembali menyelamatkan negara dari para penjajah. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan situasi perang yang berada di negara Prancis melawan penjajahan Jerman. Pada perperangan tersebut, terlihat seorang pria yang bernama Jensen beserta teman-temannya yang menjadi sekutu dari negara tersebut yang berasal dari Cina, ikut membantu persenjataan para tentara Prancis yang semakin kewalahan. Seluruh teman-teman Jensen dibuat semakin ketakutan yang merasa para tentara Jerman malah memojokkan mereka. Jensen terus memberi semangat kepada teman-temannya untuk terus berjuang karena utusan dari negara Prancis juga sedang berjuang di negara Cina untuk menghentikan penjajahan orang-orang Jepang. Jensen berhasil mengobarkan api semangat pada teman-temannya, terutama pada Qitian Yuan yang makin ketakutan. Tak lama kemudian, para tentara Jerman menghujani Jensen dan seluruh teman-temannya yang mengakibatkan Qitian Yuan tertembak dan tewas seketika. Melihat situasi yang kian terpojok, Jensen langsung berlari dan mengejar para tentara Jerman dengan ilmu bela dirinya. Setelah perang berakhir, Jensen dan seluruh teman-temannya memberi penghormatan terakhir pada Qitian Yuan yang telah gugur di medan perang. Di sana, Jensen dan teman-temannya mendapat informasi kalau sekutu negara Cina, Prancis, dan Inggris telah mengingkari kesepakatan dan membiarkan orang Jepang masuk dan menguasai negara Cina. Jensen dan teman-temannya bersepakat akan mengusir dan melawan para penjajah negara. Akan tetapi sebelum pulang ke Cina, Jensen akan menyembunyikan identitas aslinya dan menggantinya dengan nama Qitian Yuan sesuai dengan nama temannya yang telah gugur di medan perang. Beberapa tahun kemudian, di sebuah klub malam di Cina, terlihat keramaian yang dihadiri orang-orang dari berbagai negara, termasuk para tentara Jepang yang menjajah Cina. Pemilik klub malam yang bernama Mr. Liu terlihat senang menyapa para pengunjung di klub malam mewahnya. Akan tetapi, sebenarnya hatinya sangat sakit melihat para tentara Jepang yang kini menguasai negaranya. Saat seorang biduan yang bernama Kiki sedang bernyanyi, salah seorang tentara Jepang menyuruh mengganti lagu yang dibawakan oleh Kiki dengan lagu negaranya. Akan tetapi, seluruh pengunjung yang menari di sana perlahan menjauh dari tengah-tengah yang terlihat tidak menyukainya. Tiba-tiba, Jensen langsung memainkan piano mengganti musik tersebut dengan lagu kebangsaan Cina. Dan sontak saja seluruh pengunjung sangat senang dan bergembira mendengarnya. Akan tetapi tentara Jepang langsung mendekati Jensen yang tentunya dia sangat marah. Akan tetapi Mr. Liu langsung melerai mereka. Mr. Liu segera mengajak Jensen minum dan pergi ke ruangannya. Mr. Liu menanyakan nama Jensen dan dia mengatakan kalau dia bernama Qitian Yuan. Akhirnya terlihat Mr. Liu menyukai pribadi Jensen dan memberikannya kepercayaan di klub malam miliknya. Keesokan harinya, Jensen dan seluruh teman-temannya berkumpul membahas rencana agresi pemberontakan pada penjajah Jepang. Jensen mengatakan kalau dia telah berhasil mengambil kepercayaan Mr. Liu, yang pastinya Mr. Liu memiliki koneksi yang sangat banyak dengan para negara sekutu Cina.
dan tentunya para penjajah Jepang bisa secepatnya pergi dari negara Cina. Di kediaman tentara Jepang, seorang jenderal yang bernama Zeimen mengumpulkan 3 orang anggota bawahannya. Jenderal Zeimen sangat marah mengetahui kalau rencana penyerangan yang akan dilakukannya telah bocor, karena rencana tersebut hanya diketahui oleh ketiga bawahannya tersebut dan juga Jenderal Zeimen. Dengan kesal, Jenderal Zeimen langsung membunuh ketiga anak buahnya tersebut. Keesokan malamnya, Chen Zhen duduk di klub malam Mr. Liu. Dia mendengar seorang perempuan yang bernama Wewe yang berbincang dengan Kiki, mengatakan kalau dia akan bertemu dengan pacarnya, seorang jenderal, anak dari Panglima Perang Utara. Mengetahui kabar tersebut, Chen Zhen mengikuti Wewe. Dalam pertemuan tersebut, pacar Wewe yang bernama Jenderal Zheng juga mengajak seorang jenderal yang bernama Zhou dari pasukan Perang Selatan. Di sana, Jenderal Zhou meminta Jenderal Zheng untuk memberitahu ayahnya yang seorang panglima perang agar tidak bekerja sama lagi dengan pihak Jepang, yang tentunya mempersulit pihak Cina mengusir orang-orang Jepang dari negaranya. Mendengar saran dari Jenderal Zhou, Jenderal Zheng sangat setuju. Akan tetapi, dia butuh waktu beberapa hari untuk membicarakan dengan ayahnya. Di sisi lain, ternyata para anggota tentara Jepang yang diperintahkan oleh Jenderal Zeimen telah bersiap akan membunuh kedua jenderal yang mengadakan pertemuan. Akan tetapi, Chen Zhen yang baru sampai di tempat tersebut menyadari keberadaan para tentara Jepang dan langsung pergi mempersiapkan rencana lain. Saat Jenderal Zheng dan Jenderal Zhou keluar dari tempat pertemuan, tiba-tiba mereka diserang anggota Jepang yang menjamar sebagai pengemis, sehingga menyebabkan Jenderal Zhou tewas dibunuh tentara Jepang. Saat para tentara tersebut mengejar Jenderal Zheng, Chen Zhen langsung datang dan menyerang mereka semua dengan menggunakan topeng. Chen Zhen segera membawa Jenderal Zheng dan Wewe ke tempat aman. Chen Zhen mengatakan para Jenderal Zheng agar jangan pernah bekerja sama dengan orang-orang Jepang dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Jenderal Zeimen memerintahkan para anggotanya agar mencari tahu siapa pria bertopeng yang mulai mengacaukan rencananya. Di tempat lain, teman-teman Chen Zhen membuat berita dan menyebarkannya tentang kemunculan pria bertopeng yang berjuang menghadapi penjajah Jepang. Dengan cepat, rakyat Cina menjadi heboh mengetahui pemberitaan tersebut. Dan di pihak Jepang tentunya menjadi khawatir jika sewaktu-waktu rakyat Cina melakukan perlawanan pada pihak Jepang. Dalam pertemuan pihak Jepang, ternyata Kiki termasuk mata-mata yang bekerja di klub malam Mr. Liu bersama temannya yang bernama Ah Hong Lan. Mereka mencurigai seorang pria yang bernama Qi Tianyuan atau Tencent dan akan memulai mengawasi gerak-gerik Qi Tianyuan. Keesokan malamnya di klub Mr. Liu, Kiki mulai mendekati Chen Zhen untuk mencari tahu sedikit demi sedikit siapa Chen Zhen atau Qi Tianyuan. Hari demi hari, mereka pun makin akrab dan sering jalan bersama. Saat di tempat teman-teman Chen Zhen, Kiki melihat foto Qi Tianyuan bersama teman-temannya di Perancis menjadi tentara di sana, yang membuat kecurigaan Kiki mulai menemukan hasil. Saat mengantar Kiki pulang yang sedang mabuk, tiba-tiba dompet Kiki yang berisi pistol terjatuh. Seketika Chen Zhen mencurigai Kiki dan berpikir siapa Kiki sebenarnya, dan mengetahui kalau Kiki telah mengambil foto kebersamaannya di Prancis bersama teman-temannya. Di markas tentara Jepang, Jenderal Zeimen mendapat perintah dari Tokyo untuk membunuh beberapa orang aktivis serta mengirim daftar nama orang yang akan dihabisi. Pihak Jepang segera menyebarkan daftar nama-nama orang tersebut agar terjadi kegaduhan di masyarakat. Keesokan harinya, Jenderal Zeimen mendatangi klub malam Mr. Liu untuk segera mencari Chen Zhen.
Di sana, Jenderal Zeman mengatakan pada Shenzhen kalau dia telah mengetahui siapa Qi Tianyuan sebenarnya. Jenderal Zeman memperlihatkan foto Qi Tianyuan yang asli. Jenderal Zeman juga mengatakan daftar orang-orang yang akan dibunuh tentara Jepang sengaja dia sebar agar mengetahui siapa pria bertopeng sebenarnya untuk menghalangi pembunuhan yang akan dilakukan para tentara Jepang. Dari perkataan Jenderal Zeman, Chen Zhen tidak bisa mengelak lagi dan mengakui kalau dia adalah Chen Zhen, bukan Qi Tianyuan. Dengan sebuah koin, Jenderal Zeman bertaruh dengan Chen Zhen seberapa banyak dia bisa menyelamatkan orang-orang yang akan dibunuhnya. Keesokan harinya, pembunuhan aktivis yang dilakukan tentara Jepang dan penyelamatan yang diperjuangkan oleh Chen Zhen pun terjadi. Dari insiden yang terjadi, para tentara Jepang berhasil membunuh lebih banyak daripada yang diselamatkan oleh Chen Zhen. Akan tetapi, Chen Zhen berhasil membunuh adik kandung Jenderal Zeman. Mengetahui kalau adik kandungnya terbunuh, Jenderal Zeman berjanji akan membunuh Chen Zhen dengan caranya sendiri. Di tempat kediaman Chen Zhen dan teman-temannya, dia berjanji akan terus berusaha sampai kapanpun memperjuangkan rakyat Cina dari penjajahan Jepang. Biarpun para anggota aktivis tidak beberapa orang lagi yang tinggal. Dari insiden pembantaian yang dilakukan para tentara Jepang, seluruh kota demo besar-besaran terjadi menentang kebiadaban Jepang yang makin mengkhawatirkan rakyat Cina. Di sisi lain, Chen Zhen terus berpikir siapa orang yang telah menjadi mata-mata selama ini, karena setiap pergerakan yang dilakukan oleh Chen Zhen kepada Jepang selalu diketahui tentara Jepang. Tak lama kemudian, Chen Zhen sadar kalau Kiki selama ini adalah mata-mata dari pihak Jepang. Pada malam hari, Chen Zhen menemui Kiki dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Dengan semua bukti yang diutarakan oleh Chen Zhen, Kiki tidak bisa berbohong dan mengatakan kalau benar selama ini dia yang menjadi benalu pada perjuangan Chen Zhen untuk rakyat Cina. Chen Zhen meminta agar Kiki segera pergi dari negaranya. Kalau tidak, Kiki terpaksa harus dibunuh olehnya. Saat Chen Zhen akan pulang ke rumah, tiba-tiba dua mobil menghalanginya dan memukulnya hingga pingsan. Ternyata Chen Zhen ditangkap tentara Jepang dan disiksa dengan kejam. Di tempat lain, kelompok pejuang sahabat-sahabat Chen Zhen pergi ke markas utama tentara Jepang dengan beralasan kalau salah seorang akan menemui Jenderal Zeman. Para anggota yang bersembunyi langsung membunuh satu persatu penjaga markas. Seluruh anggota segera masuk ke dalam dan membunuh semua tentara Jepang yang ditemuinya. Dengan bom di tangan mereka, seluruh markas utama Jepang dihancurkan sahabat-sahabat Chen Zhen. Di tempat penyiksaan Chen Zhen, anak buah Jenderal Zeman mendapat kabar dari prajurit kalau markas utama Jepang berhasil diserang kelompok negara Cina dan menghancurkannya. Anak buah Jenderal Zeman kembali menyiksa Chen Zhen tanpa ampun. Akan tetapi, Chen Zhen hanya tersenyum dengan semua siksaan yang didapatnya. Jenderal Zeman memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Chen Zhen, menantangnya bertarung sampai mati atas kematian orang tuanya tahun lalu dan adik kandungnya tempoh hari. Anak buah jenderal meninggalkan Chen Zhen di depan klub malam Mr. Liu yang tidak berdaya. Di markas utama Jepang yang telah hancur, Jenderal Zeman memerintahkan para anak buahnya untuk bergerak cepat menangkap seluruh anggota aktivis yang tersisa serta seluruh teman-teman Chen Zhen. Para tentara membunuh semua anggota aktivis dan seluruh teman-teman Chen Zhen dengan cara yang tidak manusiawi dan menggantung mereka di tengah-tengah keramaian kota. Akan tetapi, mereka membiarkan adik perempuan Qi Tianyuan untuk tetap hidup.
Di tempat berbeda, terlihat Chen Zhen yang masih terbaring tak berdaya akibat penyiksaan yang dilakukan tentara Jepang. Setelah sadar dari komanya, Chen Zhen diberitahu kalau seluruh aktivis dan teman-temannya telah tewas disiksa dan dibunuh tentara Jepang. Bahkan, dia terkejut kalau adik kandung Qi Tianyuan yang dibebaskannya telah direnggut kesuciannya oleh para tentara Jepang. Keesokan harinya, Chen Zhen mendatangi Mr. Liu dan mendapat kabar kalau pasukan Jenderal Zhou telah kalah melawan pasukan Jepang yang dibantu pasukan Jenderal Zheng yang diselamatkan Chen Zhen tempo hari. Akibat Jenderal Zheng bersekutu dengan Jepang karena pasukan Jenderal Zhou difitnah telah membunuh pacar Jenderal Zheng yang bernama Wewe, sehingga Jenderal Zheng menjadi dendam pada pasukan Jenderal Zhou. Sebab itu, Jepang menang telak berperang dengan pasukan Jenderal Zhou. Mr. Liu menyarankan lebih baik kita menyerah saja pada tentara Jepang, karena pastinya dengan secara jumlah kita telah kalah. Akan tetapi, Chen Zhen tidak ingin putus asa dengan semua perjuangan yang dilakukannya, serta seluruh aktivis dan teman-temannya yang telah dibunuh para tentara Jepang. Saat Chen Zhen di klub Mr. Liu, tiba-tiba 3 tentara Jepang datang untuk menemui Mr. Liu, yang ternyata Kiki yang menggunakan baju tentara Jepang sebagai bukti kalau dia memang tentara Jepang yang selama ini menjadi mata-mata. Kiki meminta pada Mr. Liu agar menyerahkan Chen Zhen yang akan diserahkan pada Jenderal Zeimen. Akan tetapi Mr. Liu menolaknya, yang membuat salah seorang penjaga klub Mr. Liu membunuh 2 prajurit pengawal Kiki. Saat akan pergi, Kiki mengatakan kalau Jenderal Zeimen telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk membantai rakyat Cina kalau Chen Zhen tidak datang untuk bertarung dengannya. Mengetahui tantangan tersebut, Chen Zhen segera mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Jenderal Zeimen. Kiki segera mengantar Chen Zhen ke tempat pertandingan yang didukung seluruh masyarakat Cina untuk perjuangan Chen Zhen. Di tempat kediaman Jenderal Zeimen, di hadapan Chen Zhen, Jenderal Zeimen membunuh sahabat yang masih ditawan, serta Kiki juga dibunuhnya karena selama ini membela orang-orang Cina. Saat salah seorang tentara mendekati Chen Zhen dan mengatakan sebagai pemerkosa adik kandung Qi Tianyuan, Chen Zhen langsung menghajar dan membunuhnya. Dengan itu, seluruh pasukan bela diri yang berada di sana segera mengeroyok Chen Zhen. Dengan kemampuan Chen Zhen yang seorang pejuang kemerdekaan rakyat Cina, dia berhasil mengalahkan para pasukan bela diri Jenderal Zeimen. Dan akhirnya Chen Zhen pun harus bertarung dengan Jenderal Zeimen. Di awal-awal pertarungan, terlihat Chen Zhen kewalahan menghadapi Jenderal Zeimen. Akan tetapi dengan keyakinan untuk menyelamatkan seluruh rakyat Cina dari penjajahan Jepang, akhirnya Chen Zhen berhasil membuat Jenderal Zeimen terkapar, tak berdaya.
Sebagai bukti Jenderal Zeman harus pergi dari negaranya, dan film pun berakhir. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, teruslah berjuang tanpa menyerah meskipun keadaan memperlihatkan ketidakberhasilan sangat besar. Karena suatu saat perjuangan yang tanpa ada kata putus asa akan memberikan hasil yang manis juga. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.